Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa mau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan ini, dan ketika kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan katakan jika kita mati dengan Dia, atau dalam hal ini jika kita mati dengan Kristus, kalimat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa jika kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup ketika Ia ada di dunia ini, maka di balik kematian nanti kita pun akan hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Saudara, mari kita lihat apa yang ditulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudaraku, di sini kita harus mengerti bahwa kata mati di dalam ayat firman Tuhan sebelumnya itu hendak menunjukkan bahwa kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Dan firman Tuhan katakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kalau kita masih hidup berbuat dosa, maka kita hidup sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, sama dengan orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi kita mengaku percaya kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mati bersama Kristus berarti kita mati bagi dosa. Sekali lagi, mati bersama Kristus berarti kita mati bagi dosa. Dalam hal ini kita bukan lagi hamba dosa, tetapi telah menjadi hamba kebenaran. Artinya kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Roma pasal 6 ayat 11 firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu orang percaya yang masih hidup dalam dosa tidak dapat berkata bahwa dirinya anak Allah. Sekali lagi, tidak dapat berkata dirinya anak Allah karena masih tetap tinggal di dalam dosa. Ingat, Allah itu tidak berbuat dosa. Jadi bagi setiap orang percaya yang masih mau hidup dalam dosa, ia tidak bisa berkata bahwa ia itu Kristen. Kata Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Di sini kita bisa mengerti bahwa hidup sebagai orang percaya itu berarti kita harus berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran. Sebab jika tidak, maka kita tidak akan mungkin dikenal oleh Allah sebagai anak-anaknya. Karena Allah tidak berbuat dosa, anak-anaknya pun tidak boleh berbuat dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian firman Tuhan katakan bahwa jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Nah, dalam hal ini ikut memerintah dengan Yesus. Dan ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu panggilan untuk ikut memerintah. Persoalannya adalah selama ini kita tidak tertarik dengan panggilan ini, yaitu panggilan untuk ikut memerintah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau mau jujur, selama ini kita lebih tertarik dengan panggilan dunia untuk menikmati berbagai tawaran-tawaran hidup dunia yang menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kita lebih memilih untuk terikat dengan dunia ini. Kita lebih memilih untuk bersahabat dengan dunia ini. Kita lebih memilih untuk menikmati kesenangan hidup dunia ini. Tetapi ingat baik, orang yang bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dan itu artinya
orang yang hidup dengan cara hidup yang demikian tidak akan bisa diselamatkan di dalam Allah. Lalu kalau kita baca kalimat selanjutnya dari ayat yang ke-12, di situ dikatakan, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Saudara perhatikan baik, mungkin selama ini sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita merasa kita tidak pernah menyangkal Yesus dengan berkata, saya tidak percaya kepada Yesus atau saya tidak mengenal Yesus. Saudaraku, menyangkal Yesus bukan karena apa yang terucap dari mulut kita bahwa kita tidak mengenal dia atau kita tidak percaya kepada dia. Tetapi ingat baik saudaraku, ketika kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, ketika kita tetap memberi diri hidup di dalam dosa, atau ketika kita tetap memilih untuk bersahabat dengan dunia ini, saudara, itu artinya kita sedang menyangkal Yesus. Dan itu juga berarti di hadapan pengadilan Kristus nanti ketika kita berada di balik kematian, maka saat itulah Kristus akan berterus terang bahwa ia tidak pernah mengenal kita. Nah saudara, kemudian di dalam ayat selanjutnya ayat 13 dikatakan bahwa jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalimat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki tatanan dan bahkan tidak dapat dilanggar oleh dirinya sendiri. Artinya ketika kita tidak setia kepada Allah, Allah tetap setia pada tatanannya. Allah tidak dapat melanggar hakikatnya, bukan saja sebagai Allah yang setia, tetapi juga sebagai Allah yang adil, yang akan menjatuhkan hukuman atas semua perbuatan dosa. Dalam hal ini firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Artinya kalau sampai di ujung kematian nanti kita masih tetap hidup di dalam dosa, maka kita tidak akan mungkin dikenal oleh Allah. Dan itu artinya kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Itulah kenapa kita harus berjuang sampai akhir hidup. Kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran Allah supaya hidup kita berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami telah disadarkan ya Tuhan oleh firman-Mu, bahwa ketika kami berada di dalam Engkau, ketika kami mengaku kami percaya kepada Kristus, itu artinya kami harus mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa. Dan kami harus mengambil keputusan hidup di dalam kesetiaan penuh, taat sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir, taat sampai di akhir hidup kami. Ya Bapa, kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan masa hidup kami di dunia ini. Tetapi apapun yang kami lakukan di sisa waktu kami di dunia ini, biarlah semuanya itu memuliakan Bapa di sorga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu. Apapun aktivitas hidup mereka di sepanjang hari ini, Tuhan akan menyertai mereka. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Engkau Allah yang empunya hidup, Engkau yang melihat sampai di kedalaman hati anak-anak-Mu. Engkau yang tahu pergumulan hidup mereka, dan hamba percaya ketika mereka berharap kepadamu, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau akan menjawab setiap pergumulan hidup mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit kami percaya oleh kuasa-Mu Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, Bapa Engkau yang akan membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, yang bergumul untuk masalah usaha mereka atau bisnis mereka,
Campur tangan Tuhan akan membuat usaha anak-anakmu atau bisnis anak-anakmu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap pergumulan hidup yang lainnya yang tidak dapat hamba sebutkan satu demi satu, tetapi Bapalah yang empunya hidup, Engkau yang melihat apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu, Engkau yang akan menjawab pergumulan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Lalu saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.